Banyak orang suka nanya ke DM IG gue nih, Bang, kenapa lo itu nggak pernah aktif bahas perdemokrasian? Tiap ada isu demokrasi, gue selalu diam. Baik cerita 17+8, baik cerita ada aktivis ditahan, aktivis disiram air keras, gue kelihatannya selalu diam. Dan emang bener, gue nggak pernah story, gue nggak pernah komen. Cuman gue mantengin, gue ngikutin sebenarnya. Kenapa gue nggak pernah ikutan? Jawabannya karena memang bukan passion gue buat ngomongin soal begituan. Ya bukan hobi gue aja sih bahas perdemokrasian. Lu kan tahu kalau konten gue dari zaman dulu sampai sekarang ya gak pernah bahas demokrasi. Nah cuman apa alasannya? Kenapa gue gak tertarik sama bahas perdemokrasian? Padahal gue ini kan sudah nge-state pengen nyalek, pengen nyawal kot. Harusnya kan kalau ingin menjadi politisi gak bisa enggak gitu buat bahas demokrasi. Nah gue pengen cerita di video ini. Kenapa? Karena gue udah gatel banget. Sangat banyak yang suka DM begitu. Gue gatel pengen ngomong. Ini cerita merupakan perspektif gue. Ini POV gue. Kalau lu setuju silahkan. Kalau lu gak setuju pun ya silakan aja. Ya kita kan gak perlu selalu setuju dengan orang yang kita tonton gitu loh. Misalnya gue nonton Rio Hasan ya gak semua gue setujui. Boleh aja ada beberapa hal yang gue gak suka. Lo pun silakan aja. Kalau di mata gue demokrasi itu gak seperti di dalam buku PPKN. Di buku PPKN demokrasi itu kan seakan-akan digambarkan sebagai wadah suci buat ketulusan negara, masyarakat dan segala macam. Kalau buat gue demokrasi itu ya pragmatis saja. Pragmatis papan catur perpolitikan yang digerakkan oleh irasionalitas masyarakat. Itu garis bawahnya. Nah kenapa irasional? Ya kita kalau di pemilu mau lu S3, S Mambo, S4, profesor atau yang gak sekolah sama-sama milihnya itu karena alasan yang irasional. Udah gak perlu kita pura-pura lah. Lu boleh ngaku milih Anies karena bilang kita objektif, Anies ini pinter segala macam AIWO. Begitupun yang milih Prabowo, kita objektif, Prabowo ini ya yang paling pantas mimpin dalam kondisi global lagi begini. Seakan alasannya itu objektif padahal enggak. Lu milih Anies, milih Prabowo, milih si Ganjar semua alasannya irasional. Cuman dicari-cari di otak cara buat dapetin alasan yang pura-pura objektif gitu loh. Kita itu memang manusia irasional. Terutama di dunia politik kita milih orang irasional. Persetan lah soal pintar. Kebanyakan kita itu ke-trigger buat milih orang karena isu-isu hoax kok. Kenapa gak milih Jokowi? Banyak yang kemakan isu Jokowi itu PKI. Kenapa gak milih Prabowo zaman dulu? Banyak yang kemakan isu hoax Prabowo itu HTI segala macem. Lah begitu. Kenyataannya seperti itu. Apa buktinya kita irasional? Coba lihat aja seberapa banyak kepala daerah yang IQ-nya itu sepertinya terlihat di bawah standar tapi menang aja kan? Coba lihat lagi seberapa banyak pedangdut jadi pejabat. Gua nggak bermaksud merendahkan pedangdut, tapi kalau ada pedangdut dijadikan kepala daerah, dijadikan calon nih, itu kemungkinan besar hampir pasti kok alasan dijadikan calonnya sama partai bukan gara-gara dia punya kemampuan, gara-gara punya popularitas. Kan begitu aja dan dia bisa menang kan ya. Memang yang milihnya irasional. Tapi ya gak apa-apa. Demokrasi seperti itu. Demokrasi pragmatis. Langkah yang benar buat main catur di dunia demokrasi. Begitupun para aktivis demokrasi. Ini gue ngomong tanpa niat merendahkan siapapun ya. Tapi gue lihat di perspektif gue nih ya. Aktivis demokrasi itu setiap hari teriak-teriak soal demokrasi pun agak irasional. Mengglorifikasi demokrasi seakan-akan tujuan bernegara itu adalah berdemokrasi. Padahal bukan. Demokrasi itu cara dalam bernegara. Tujuannya apa? Tujuannya perut kenyang. Mau caranya jadi komunis, jadi liberal, jadi apa? Sebenarnya nggak penting. Yang penting perut orang kenyang kan sesimpel itu aja. Cuman cara kita bernegara yang kita sepakati berdemokrasi. Tapi jangan terlalu diglorifikasi lah. Ya gue sih nggak masalah kalau lu ini merupakan pakar sekelas Ferry Amsari. Ferry Amsari itu kan dosen tata negara. Atau lu Fahri Hamzah, orang yang memang paham demokrasi sampai kulitnya. Ya kalau omongan dua orang itu, omongannya akan menjadi landasan peraturan cara bernegara. Kalau ada bikin undang-undang pasti Ferry Amsari diundang oleh parlemen. Penting dia ngomongin demokrasi. Tapi kalau yang nggak paham-paham amat dan terlalu mengglorifikasi soal demokrasi, ya menurut gue digerakkan oleh irasionalitas juga. Aktivis yang modal marah-marah doang itu sebenarnya mereka sedang mencari dopamin. Saat mereka ngamuk dapat dopamin seakan-akan mereka yang paling benar. Dan gak apa-apa juga memang hidup itu mencari dopamin. Dan dopamin it's good, nice juga. Contoh misal ada pejabat nih anggota DPR. Memang ini pejabat aktivis. Kerjaannya ngamuk-ngamuk tiap sidang. Tapi giliran disuruh bikin undang-undang, pelangap-pelongo gak bisa apa-apa. Lah tugas dia itu bukan ngamuk-ngamuk, tugas dia itu bikin undang-undang. Ya ini kan terjadi karena kita terlalu irasional gitu loh.
Gini ya, gue tuh bahas aktivis tukang marah-marah itu nggak cuma sebatas di orang-orang yang oposisi doang sama rezim. Enggak. Orang-orang yang pro sama pemerintah itu juga banyak aktivis tukang pukulnya. Ya menurut gue dua-duanya aktivis, beda kubu aja. Nanti kalau aktivis yang sekarang oposisi jagoannya menang gantian. Jadi dia tuh ntar yang belain pemerintah, yang ini ntar gantian jadi nyerang pemerintah. Sama-sama aktivis. Dan karena emang terlatih sebagai aktivis, skill mereka itu sangat baik dalam skill beretorikanya. Skillnya tuh ngegumpal dalam cara ngomongnya itu memang jago. Nah aktivis-aktivis yang kebetulan jagoannya menang pemilu akhirnya mendapatkan jatah di pemerintahan. Entah jadi menteri kalau yang pentolan-pentolannya, entah jadi tenaga ahli, staf sus, jadi komisaris segala macem. Nah mereka ini yang akhirnya banyak yang oknum-oknumnya nih ya merusak nama aktivis sendiri. Banyak ngeliat lah aktivis jadi pejabat kerjaannya bobrok tuh bukan barang baru dan akan terus berulang sampai kapanpun. Ya salah sendiri lah bang, kenapa pemimpin yang ngasih jabatan bagi-bagi kue kayak begitu? Ya nggak bisa begitu juga cara mikirnya. Kita harus paham dalam berdemokrasi kalau mau menang pemilu itu berdarah-darah, berat, susah. Lo butuh bantuan dari segala penjuru. Dan bagi-bagi kue itu merupakan konsekuensi logis dari berdemokrasi. Jadi kalau ada bagi-bagi kue, gue nggak nyalahin juga. Emang begitu gaya mainnya. Kalau kita ngomongin mau menangin pemilu nih ya, itu butuh banyak bantuan dari beberapa role berbeda. Role pertama nih, aktivis tukang pukul. Itu penting. Mereka ini kerjaannya bikin narasi. Sangat penting. Ada lagi bandar logistik. Bandar logistik ini orang-orang canggih. Pokoknya butuh duit. Ini dia nih orang ini, si bandar logistik. Entah duit dia, entah duit cukongnya. Butuh banget role bandar logistik. Kalau bandar logistik itu bisa kita sebut nama lainnya operator lah. Ada lagi nih contoh lain, tokoh-tokoh yang punya konstituen. Entah dia Pak Kiai, entah dia orang ormas segala macam, itu orang yang punya konstituen. Itu juga kita butuhkan untuk menang pemilu. Ada lagi namanya tim bayangan. Ini orang nggak kelihatan batang hidungnya, tapi orang ini penting banget karena dia memastikan jagoannya itu nggak dicurangin sama KPU. Nah coba lu bayangin, dari role-role tadi tiba-tiba nih tokoh-tokoh yang punya konstituen, kepala ormas dikasih jabatan jadi menteri. Rusak nggak? Ya rusak lah. Tiba-tiba aktivis tukang pukul disuruh ngerjain hal teknokratis. Rusak nggak? Ya rusak lah. Tapi ya memang itu konsekuensinya. Terus ada yang bilang, kalau gitu kenapa nggak dicariin kerjaan yang sesuai buat mereka bang? Lah ya nggak bisa. Ya namanya aktivis tukang pukul, ya skillnya cuman bikin narasi. Dikasih kerjaan apapun ya nggak nyambung sama skillnya. Misal tiba-tiba tukang pukul disuruh jadi staf sus BUMN misal, atau jadi menterinya. Oh kalau jago bernarasi bang, jadi Menkominfo aja. Lah lu kira Menkominfo itu kerjaannya jadi jubir? Lah bukan. Kerjaannya teknokratis juga sebenarnya. Lah nggak bisa, nggak nyambung. Mau yang menangnya PDIP, Golkar, Gerindra, dan partai lain yang manapun itu sama aja. Kita nggak bisa bilang partai ini lebih bagus dibandingkan partai yang itu. Ya sama aja. Siapapun yang menang pasti bagi-bagi kue. Nggak ada yang suci-suci pure meritokrasi lah. Di dunia ini nggak ada yang namanya utopia pure meritokrasi, itu nggak ada. Dalam dunia percintaan, dunia pekerjaan, dunia perakademikan, apalagi dunia politik. Mana ada pure meritokrasi? Ya kalau kita mau jujur, memangnya Anies pas jadi gubernur DKI nggak bagi-bagi kue? Bagi-bagi juga. Prabowo menang bagi-bagi kue nggak? Bagi-bagi. Jokowi bagi-bagi. Semua sama aja. Bukan gue nyalain mereka, karena memang itu konsekuensi logis dari berdemokrasi. Dan gue juga gak nyalahin para tukang pukul aktivis ini. Gue gak nyalahin mereka karena mereka memilih menjadi tukang pukul. Enggak. Kenapa? Karena memang demand-nya untuk menjadi tukang pukul itu tinggi. Dalam pemenangan pemilu, di tingkat manapun, yang namanya tukang pukul itu sangat dicari. Karena memang sangat dibutuhkan. Yang namanya di lapangan kolam pekerjaan, memang kalau dibutuhkan pasti banyak orang yang mempelajari hal tersebut. Ya lu gak bisa lah jadi orang yang paham teknokratis kalau emang gak dibutuhin buat menangin pemilu. Ya gak ada yang minat kan. Lagi-lagi gue gak pernah sini sama aktivis. Aktivis itu penting gak kehadirannya? Penting banget. Aktivis itu bisa bikin narasi. Sangat penting. Aktivis lebih penting daripada keberadaan YouTuber gak jelas kayak gue. Itu fakta. Dan gini, tidak semua aktivis akan masuk politik. Garis bawahin tuh. Aktivis kalau nggak masuk politik ya terserah lah. Terserah dia aja. Keberadaan dia sangat bagus buat negeri ini. Yang jadi masalah adalah aktivis yang akan masuk politik. Ya sebenarnya bukan masalah karena dia pengen masuk politik. Enggak. Masalahnya saat dia masuk politik, dia nggak punya skill beneran selain bikin narasi. Itu masalahnya. Nah terus solusinya apa? Gue gak tahu solusinya buat negara. Ya otak gue gak nyampe buat mikirin itu. Tapi kalau gue pribadi, gue memilih untuk menjadi orang yang tidak ngawang-ngawang lah istilahnya. Gue ini orang yang tipikalnya pragmatis. Gue gak idealis. Gue pragmatis mengikuti negara panutan gue. Kalau lu tahu gue punya idola gue salah satunya adalah Paman Jinping.
Ya gue ini kuliah sastra Cina di UI. Gue sangat cinta sama negara Cina. Bukan berarti gue komunis ya, tapi gue itu mengagumi cara orang Cina bekerja gitu loh. Di Cina kalau kita nyari wali kota, nggak ada yang bekas tukang pukul, nggak bakal ketemu. Di Cina itu kaderisasinya jelas. Lu jadi kader PKC, lu tuh disuruh kerja dari desa dulu. Meskipun lu tinggalnya di kota Peicing nih, lu dibuang ke desa, suruh kerja jadi asistennya Pak Lurah misalnya. Harus jelas, KPI-nya jelas nih. Si perekonomian desa dan semuanya tuh dihitung beneran. Nanti lama-lama lu naik pelan-pelan bisa jadi wali kota. Mau jadi wali kota di Cina minimal butuh 20 tahun. Nggak ada pedangdut jadi wali kota di Cina, nggak ketemu. Dan di Cina pengkaderannya itu nggak cuma berbasiskan kepada kesetiaan, kefeodalan, enggak. Ya tentu butuh kesetiaan dan kefeodalan juga, tapi bukan itu doang gitu loh. Di sana kemampuan dan portofolio penting juga. Kalau di sini enggak. Ada partai yang dikatakan paling punya kaderisasi yang bagus. Ada partai yang memang orang-orangnya itu dari bawah semua tuh merangkak. Tapi dari bawahnya itu bukan ngerjain urusan yang jelas, bukan ngerjain urusan yang teknis-teknis, bukan. Disuruh ngurusin ranting-ranting politik di kecamatan. Apa gunanya gitu loh. Gue sih ya, gue pribadi nih, gue kan bilang gue pengen masuk politik. Gue mengharamkan diri gue buat ikut politik, masuk partai, terus jadi ranting terbawah ngurusin politik kecamatan, kelurahan. Lah buang-buang waktu gue. Disuruh jadi feodal setia ngikutin ngurusin perpolitikan bullshit, tai kebo gak jelas. Males. Semales-malesnya. Ogah, mending gak usah. Pakai alasan kamu kan harus merit dari bawah dulu lah. Najis tralala. Gak bakal mau gue. Buang-buang waktu gue, mendingan gue berkarir dulu di luar kayak sekarang nih, gue ngonten segala macam sampai gue punya bargaining power, baru gue masuk partai. Langsung gue minta yang jelas gue mau nyalek, udah begitu aja. Karena gak ada gunanya. Kalau gue disuruh jadi Pak Lurah, gue mau. Jadi Pak Lurah nih, jadi wakil lurah, mau. Gue belajar banyak, mau banget. Tapi kalau disuruh ngurusin logistik pemilu, ngurusin ngurusin cabang-cabang, lah cuk, red banget. Mereka dengan bangganya bilang itu meritokrasi. Merit bapakmu. Di Cina mau jadi wali kota, lu sudah kenyang tuh makan asam garam perpolitikan dan perteknokratisan. Bukan cuma kenyang makan asam garam politik doang. Di sekolah partai PKC diajarkan tentang performance, bukan cuma ideologi. Nah kalau di sini yang dibahas ideologi mulu. Ideologi dari tokoh yang hidupnya 100 tahun yang lalu. Lah gue gak peduli. Kalau gue pengen belajar soal ideologi dari tokoh yang hidup 200 tahun lalu, gue tinggal baca bukunya aja. Dan kalau kita ngomongin Cina, memang mereka itu pragmatis. Antar daerah itu akan dibanding-bandingkan. Apanya? KPI-nya. Dibanding-bandingkan nih distrik A sama distrik B. Dikompetisikan. KPI di sana nyata. Nah kalau di sini juga ada perbandingan nih, ada kita bandingin nih daerah A sama daerah B. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan gobloknya adalah elektabilitas kepala daerahnya. Elektabilitas itu tidak selalu berbanding lurus dengan pekerjaannya baik apa enggak, tidak selalu berbanding lurus. Makanya orang-orang sini fokusnya main sinetron, karena yang dibandingin elektabilitas, kan begitu. Ya karena gue orangnya pragmatis, kalau gue jadi kepala daerah pun, ya gue mau nggak mau akan main sinetron juga, karena itu penting. Cuma harus dibalancein gitu loh. Nah gini, kalau kita ngomongin manifesto gue ke depan nih ya, tentu gue akan masuk partai menuju 2029. Kenapa? Karena gue pengen nyalek gak bisa independen. Gue akan masuk partai. Partainya apa gue udah tahu, cuman belum masuk aja. Lagi-lagi alasan gue milih partai tersebut nanti sama sekali bukan ideologis. Ya buat gue semua partai di Indonesia sama-sama gak jelas. Jadi ya gue pilih murni karena alasan teknis aja. Partai yang gue pilih itu tentu adalah partai yang suara partainya harus besar, tapi tokoh-tokohnya minim lah, supaya teknis aja ini, supaya bisa menangnya itu lebih besar kemungkinannya pas nyalek. Jadi sama sekali bukan alasan ideologis. Dan karena di Indonesia ini kita mainnya pakai cara demokrasi, ya gue nggak nangis-nangis juga. Gue nggak nangis-nangis kayak harus bilang ini demokrasi ini tidak benar, kita harus ganti demokrasi biar lebih merit. Enggak, gue nggak nangis juga. Ya pragmatis aja. Ya itu yang ada caranya, ya kita ikutin alurnya. 2029 nanti harapan gue tentu bukan sekedar menang nyalek doang ya, tapi juga harapan gue partainya ini dengan suara keseluruhannya, target gue pribadi 7%. Karena kalau punya suara 7% di kota-kota sekitaran Jakarta, itu otomatis sudah punya satu tiket buat nyawal kot di tahun 2034. Ya karena kan MK sudah bikin keputusan. Makanya kemarin kan Pramono Anung bisa maju gubernur karena ada keputusan MK yang terbaru itu yang 2024 apa 23, 24. Dan ya alasan gue nyalek kenapa? Pragmatis aja. Gue gak harus bilang bahwa ini panggilan jiwa karena rakyat memanggil. Cringe banget. Ya gue pengen nyalek karena pengen aja. Dan gue merasa gue layak.
Sesimpel itu aja. Kita mah kayak orang Cina aja nggak perlu malu. Orang Cina kalau emang dia udah jadi kader PKC, mimpinya diumbar, dia pengen jadi wali kota, dia pengen ya diomongin aja, nggak perlu sok-sok kita enggak sekarang mah ngikutin air ngalir aja, nggak perlu itu kita mikir-mikir terlalu jauh. Ya mikir mesti jauh, dan punya impian boleh-boleh aja selama nggak ilegal kan. Dan kenapa 2 tahun terakhir gue ganti konten ke urbanisme? Ya pragmatis aja karena mau nyalek gitu loh. Kan nggak lucu kalau gue mau nyalek tapi ngomonginnya akhir zaman. Dan gue tahu gue pengen nyalek itu di DPRD provinsi lah, mentok-mentok sama kota gitu loh. Nggak mungkin ke DPR RI. Jadi nggak guna gue ngomongin demokrasi, karena kalau DPRD kota ya lu mendingan ngomongin teknis perkotaan aja, karena skupnya bukan ngomongin demokrasi, kecuali pengen jadi DPR RI. Karena gue tahu gue nggak mungkin jadi DPR RI, nggak ada duitnya, nggak sanggup. Ya nggak usah ngomongin demokrasi, kan pragmatis aja. Dan lagi nih ya, kalau gue ngomongin demokrasi, skill retorika gue itu nggak bagus. Gue pasti dibantai sama orang-orang hebat yang punya skill retorika di luar kemampuan gue. Gue tuh dulu pernah 2023 pas gue nyalek pertama kemarin tuh, gue diajak podcast sama orang. Gue kira gue diajak podcast buat ngomongin cara gue nyalek di tahun tersebut. Gue udah GR nih, wah cara gue nyalek yang kemarin cukup unik itu pengen dibahas di podcast yang cukup besar nih. Gue seneng. Pas nyampe taunya disuruh ngomongin Prabowo sama Anies sama Ganjar. Lah itu gue benar-benar merasa kejebak. Gue bete banget. Akhirnya di podcast tersebut gue jadi pendiam. Gue bad mood banget. Ditanyain gimana arah negara ke depan, mana gue tahu. Gue nggak ngerti. Gue nggak paham demokrasi. Lu nyuruh gue ngomongin demokrasi, mana gue paham. Dan ya makanya di podcast tersebut ya gue benar-benar ngacau aja udah. Gue diam aja karena bete parah itu. Ya kurang lebih gue dendam banget lah sama tuh podcast. Mengkampret. Gini lagi-lagi gue gak bilang kalau ngomongin demokrasi itu gak penting. Enggak. Ngomongin demokrasi penting, pakai banget. Cuman ya gue nggak bahas aja. Tanpa orang-orang yang ngomongin demokrasi, negara bakalan seenak jidat pasti. Jadi kehadiran para aktivis demokrasi pentingnya pakai banget. Jangan lo pelintir omongan gue. Cuman karena gue tidak punya kemampuan dan kurang punya passion, gue tidak ngomongin itu. Lu bayangin kalau nggak ada para aktivis demokrasi, bisa separah apa zaman Jokowi. Kita boleh nggak suka sama Jokowi, tapi seburuk-buruk ke zaman Jokowi tidak separah zaman Bung Karno. Berkat siapa? Salah satunya berkat para aktivis. Begitupun sekeras-keras zaman Prabowo, tidak sekeras zaman Pak Harto. Berkat siapa? Berkat para orang-orang yang ngomongin demokrasi di sosmed dan di lapangan. Itu fakta keras. Namun kalau kita mau masuk ke sistem, baiknya menurut gua bekalilah diri lo dengan kemampuan teknokratis, supaya lu nggak cuma berakhir menjadi tukang ngolah gitu loh. Ya pahamilah cara baca anggaran, tata kota segala macam. Paham politik penting juga, karena sebagai wali kota lu merupakan pejabat politik. Kalau lu nggak paham politik, lu bakal dikadalin dan disabotase. Paham politik ini bukan soal demokrasinya ya, tapi soal papan caturnya. Penting itu. Kalau ada wali kota nggak paham politik, wah itu sama kadis-kadisnya bisa diinjak-injak. Beneran penting paham politik. Tapi kalau kita punya mimpi mau benerin RSUD di kota tersebut misalnya, itu nggak cukup pakai bahas teriak-teriak. Nggak bisa. Mesti paham manajemen skillnya gimana, tahu loophole-nya di mana segala macem. Nanti kita bahas tuh di next video nih. Gue pengen bahas soal bedanya medical industry di Indonesia dan di negara lain seperti Penang dan Singapura gitu. Nanti kita bahas juga sedikit tentang cara main RSUD. Kenapa RSUD itu rata-rata pada jeblok. Kita bahas tuh mungkin bulan depan lah paling lama. Intinya menurut gue kalau mau masuk ke sistem, fondasinya itu nggak bisa cuma sekedar cinta negara, nggak bisa cuma sekedar romantisme. Cinta negara tuh nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Jadi orang baik doang nggak cukup. Kalau baik tapi goblok nggak ada gunanya gitu. Karena apa? Karena ini bukan drama Korea, ini kehidupan nyata. Nggak bisa hanya karena lu cinta negara, luar biasa cinta, tiba-tiba lu berubah menjadi orang yang tiba-tiba jago. Nggak bisa. Dan lagi-lagi demokrasi ini sudah disepakati sebagai cara main. Kita nggak perlu nangis, ikutin aja. Nggak perlu keblinger kayak HTI, nangis-nangis pengen mengganti demokrasi dengan khilafah. Ribet banget cok. Lagi-lagi mau itu khilafah, mau itu demokrasi, itu merupakan cara mainnya aja, bukan tujuan bernegara. Tujuan bernegara adalah kenyangnya perut orang dan perut lo. Sesimpel itu aja. Cuman memang kalau kita ngomongin tujuan bernegara adalah perut kenyang, itu kurang keren dan terkesan kurang puitis gitu loh. Makanya mesti dibikin narasi, karena otak manusia suka narasi. Akhirnya dibikin narasinya itu lebih suci. Dan kalau gue sih sangat suka dengan demokrasi. Kenapa? Karena tanpa demokrasi orang kayak gue nggak mungkin bisa nyalek. Hanya di sistem demokrasi lah orang kayak gue bisa punya kesempatan juga. So kita cinta demokrasi. Ya kurang lebih itulah pendapat gue soal demokrasi. Buat yang suka nanya, ya itu jawabannya.
Kenapa gue tidak pernah aktif ngomongin begituan. Dan kalau emang kalian berharap gue mau aktif bahas begituan, kemungkinan besar ya lo akan kecewa sih. Lo boleh setuju sama pendapat gue, boleh juga gak setuju, bebas aja. Yang penting apa? Yang penting kalau ada iklan jangan di skip. Ini AdSense seret. Oh iya, iklan sedikit nih. Gue punya apartemen di Antasari, Jaksel tuh ya, namanya Antasari Place. Itu gue beli udah lama, 8 tahun lalu lah. Gue beli itu dulu 1,8 M. Jadinya tahun 2024, agak molor. Sekarang udah jadi nih. Sekarang tuh kalau harga developernya 2,2 M. Cuman ya gue udah jual 1,8, udah lama gak laku. Jadi gue pengen jual banding harga murah aja nih karena gue lagi BU. Gue pengen jual 1,4 M aja nih. Ini merupakan jenis investasi yang kalau lu punya uangnya, lu bisa nahan 3-4 tahunan, udah pasti gainnya itu lebih dari 50%. Ya karena sekarang harga developernya aja 2,2 kan. Kalau sekarang lu beli sama gua 1,4, lu tunggu 3-4 tahun, kurang lebih itu bakal surat udah pecah di tahun 2029-30. Itu udah pasti harga 2,4 mah nyampe lah. Dan harapannya kan industri properti di 4 tahun lagi nggak seburuk sekarang gitu loh. Karena sekarang emang lagi buruk banget. Makanya orang pada jual banting harga termasuk gua ini. Unit gua ini 1 bedroom, 44 meter persegi, semi furnish, AC ada, kitchen ada, selebihnya kosong. Dan sebenarnya kalau lu beli dan lu pengen sewain bisa banget karena lokasinya kan di Antasari itu prime banget. Marketnya bagus buat sewa, cuman gua males buat ngefurnishnya. Ngefurnish bagus itu butuh uang juga. Gua males lah keluar duit lagi buat tuh apartemen. Ya apartemen ini merupakan investasi gagal gua dan jadi pelajaran buat gua. Cuman gua pengen jual aja gitu loh. Kalau emang lo minat, mau nanya-nanya, mau datang ke sana, mau ngeliat, lu bisa kontak temen gua nih namanya Mat Esa. WhatsAppnya gue taruh di link deskripsi aja. Oke, adios. I see you the next videos. I love you all. No homo. Vamos. See.